Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama kakak Cindy dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap meskipun di rumah aja, adik-adik tetap dapat sehat dan tetap dapat bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan sikap berdoa kita. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu hingga hari ini. Engkau boleh berkati kami Tuhan sehingga kami semua dapat beribadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, biarlah firman yang nanti dibacakan oleh kakak Layan dapat berguna bagi kami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Puji Tuhan kalau sehat semua. Nah, sebelum adik-adik mendengar firman Tuhan yang akan kakak Febri sampaikan, kakak mempersilahkan adik-adik semua untuk membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik boleh meminta tolong kepada mama, papa, atau kakak untuk mendampingi adik-adik membaca firman Tuhan. Nah, hari ini kakak akan memulai cerita dengan menunjukkan sebuah gambar. Ada yang tahu tadi gambar apa? Ya, tadi adalah gambar tentang anak-anak yang pilih-pilih teman adik-adik. Kakak mau tanya, bolehkah kita pilih-pilih teman? Tentu tidak ya. Kemudian kakak punya gambar satu lagi. Kalau yang tadi itu gambar apa ya? Ya, yang tadi adalah gambar seseorang yang sedang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Kakak mau tanya, di sini siapa yang pernah menolong teman? Ya, menolong teman jatuh dari sepeda, menolong teman meminjamkan pena, menolong teman meminjamkan pensil, itu merupakan hak yang baik ya, dan adik-adik harus mempertahankan. Nah, kakak mau tanya perihal gambar yang pertama. Adik-adik sebagai pengikut Yesus, boleh nggak sih kita pilih-pilih teman? Atau boleh nggak sih kita memilih orang yang mau kita tolong? Mau tahu nggak jawabannya? Ayo kita belajar dari kisah Rasul Paulus. Rasul Paulus
merupakan orang yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Tugasnya itu untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Sebab pada waktu itu orang-orang Yahudi sering merasa bahwa berita tentang Injil Tuhan Yesus hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Padahal bagi Tuhan Yesus, karya keselamatannya itu Dia berikan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Karena itulah Rasul Paulus ini hadir adik-adik untuk menuliskan sebuah surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Isinya itu untuk memberitakan tentang rahasia Tuhan Yesus, bahwa setiap orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus itu akan menjadi ahli waris sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus. Ternyata mereka juga dapat selamat loh adik-adik kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus juga mau menyatakan dengan tegas bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah. Dengan kata lain, bahwa di tengah keberagaman, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi telah disatukan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Melalui cerita dari Rasul Paulus, kita diingatkan bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia itu beragam adik-adik dan banyak sekali perbedaan. Seperti ada orang yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang bersuku Jawa, ada yang bersuku Batak, Manado, Ambon, dan masih banyak lagi. Semua memang berbeda dan beragam, tetapi di tengah keberagaman yang ada, kita harus ingat bahwa di mata Allah, semua manusia memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah adik-adik. Rasul Paulus juga mengajarkan kita adik-adik untuk selalu berbuat baik. Salah satunya yaitu taat. Di tengah pandemi ini, pemerintah sudah menyatakan protokol kesehatan. Jika kita keluar rumah, kita harus memakai masker, sering mencuci tangan, bahkan menjaga jarak. Di sini siapa adik-adik yang sudah menerapkan peraturan itu? Nah, kalau adik-adik sudah menerapkannya, berarti adik-adik adalah orang yang taat. Adik-adik sudah menjadi pelaku kebaikan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi pelaku kebaikan Tuhan ya adik-adik. Kita harus bisa menyampaikan kasih karunia Allah atau kebaikan Allah kepada semua orang ya, tanpa terkecuali. Oke. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita belajar dari Rasul Paulus untuk kita bisa berbuat baik. Nah adik-adik, mari kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sama dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya.
sekarang waktunya kita mau berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan menghadap Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan, serta Kau selalu menyertai dan menuntun kami di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan melalui firman tentang Rasul Paulus yang telah disampaikan, kami dapat menjadi pelaku kebaikan dimanapun kami berada, Tuhan, tanpa membedakan suku, agama, serta ras. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dan setia kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang memimpin dan menyertai kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan doa ini hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian IMPA pada minggu ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti IMPA. Jangan lupa ya, minggu depan kita tetap IMPA online. Dan biarlah kita dapat menjaga kesehatan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.